يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwani fillah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membicarakan tentang seorang sahabat Rasulullah SAW yang mana dia termasuk dari minal mubasysyirina bil jannah yang terakhir, yaitu Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sahabat Rasulullah SAW yang saya sebutkan dari pertama sampai terakhir ini, ya dia 10. Sa'id bin Zaid ini dia adalah orang-orang yang saya bacakan, yang saya ceritakan itu minal mubasysyirina bil jannah. Dan ashab Rasulullah SAW 10 yang minal mubasysyirina bil jannah. Terakhir itu Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid disebut di sini bahwa dia namanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Quraisyi al-Adawi Abu al-A'war. كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين طلبوا دين الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. Sa'id bin Zaid ini adalah anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa Sa'id bin Zaid ini ayahnya yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail, dia termasuk salah satu orang di Makkah dahulu atau orang Arab, termasuk yang agama Ibrahim. Semenjak dia kecil, dia tidak mau menyembah berhala. Dia dari kecil sampai mati dia ala din Ibrahim alaihissalam, ala tauhid. Yaqulu di situ, dia talabu minhu ya ahad al-hunafa alladziina talabu din al-hanifiyyah din Ibrahim alaihissalam qabla an yub'ats an-nabi alaihi salatu wassalam, sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Wa kana la yadhbahu al-asnam. Ayahnya ini Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak pernah menyembelih untuk dikurbankan kepada berhala. Wa la ya'kulu al-maytata wad-dam, dan tidak pernah makan makanan hewan yang sudah mati atau darah. Belum pernah. Wa kana yaqulu liqaumihi, dan dia sering mengatakan kepada Quraisy, yaitu kaumnya, ya ma'syara Quraisy, ini sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Ya ma'syara Quraisy, wallahi la akulu ma dhubiha li ghairillah, wallahi ma ahadun ala dini Ibrahim ghairi. Demi Allah, wahai kaumku, ya Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, saya tidak akan makan pensembelihan yang disembahkan kepada selain Allah SWT. Dan saya, demi Allah, adalah salah satu orang yang tidak ada. Wallahi ma'adun ala dini Ibrahim ghairi. Tidak ada di antara kalian yang di atas din Ibrahim kecuali aku. Katanya Zaid bin Amr ini. Jadi Sa'id bin Zaid ini sahabat Rasulullah SAW minal mubasysyirina bil jannah, tidak heran apabila dia setelah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, dia termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, yaitu anaknya Sa'id. Karena Zaid ini meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dari Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq, kakaknya Aisyah, qalat, dia berkata, "Ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dhahrahu ila al-Ka'bah yaqulu ya ma'syar Quraisy, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim alaihi salam ghairi." Dari Asma binti Abi Bakar, dia berkata, saya telah melihat Zaid bin Nufail berdiri mustanidan, yakni dia bersandar, dhahrahu ila al-Ka'bah, yakni punggungnya ini di Ka'bah. Dan dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy waktu itu, di kalangan orang Quraisy, dia mengatakan, ya ma'syar Quraisy, demi Allah, dan tidak ada di antara kalian yang beragama Ibrahim kecuali aku. Dia mengatakan demikian. Wa kana Zaid bin Amr yuhyi al-mau'udatu
yani apa? Yuhyil mau'udata. Zaid bin Amr ini, ayahnya Sa'id bin Zaid yang saya akan bicarakan ini, sahabat Rasulullah SAW yang Muhammad Sa'id Zaid, ayahnya, yaitu dahulu menghidupkan orang al-mau'udah. Mau'udah itu dulu zaman jahiliyah, apabila seorang mempunyai anak laki, melahirkan anak perempuan, itu dikubur. Takut minal ar di Quraisy, takut dari ar, dari celah, mungkin dia nanti akan berzina atau seperti itu. Jadi kalau Quraisy, tapi bangsa Arab yang lain itu karena kefakiran, karena kalau fuqara, apa gunanya orang perempuan? Nah, kata digali, menggali apa namanya tanah, kemudian dikubur hidup-hidup. Wakana Zaid bin Amr ini menghidupkan orang-orang itu. Apabila seorang mempunyai anak perempuan akan dikubur, dia mengatakan, mana anakmu, saya melihara dia, jangan takut tentang. Ayamna min qatliha, yakni dia mencegah agar ayahnya tadi membunuhnya. Yaqul, dia berkata lirajul, dia mengatakan kepada orang yang akan mengubur anaknya tadi, idza arada yaktul ibnatahu an akfika ma'unataha fa ya'khudhaha, saya yang akan melihara dia. Kenapa kau bunuh? Umpamanya, saya bunuh karena saya tidak mempunyai infak untuk dia, karena dia perempuan, mana saya yang melihara dia? Katanya Zaid bin Amr ini. Fa idza tara'at, apabila sudah besar anak perempuan tadi, qali abiha, ditawarkan kepada ayahnya, in syi'ta dafa'tuha ilaik wa in syi'ta kafaytuka ma'unataha. Kalau sudah besar, dia menawarkan kepada ayah, ilu anakmu, apabila engkau mau anakmu, kau terima anakmu, wallahi tamam, khair. Apabila kamu tidak mau, anak yang akan melihara dia. Dia mengatakan demikian. Ini menunjukkan kualitas Zaid bin Amr ini di zaman jahiliyah ini, ya jamaah Allah. Sebelum diutus Rasulullah SAW sebagai nabi. Jadi Zaid bin Amr ini muwahhid. Dia mati dalam din tauhid, din Ibrahim alaihissalam. Wa akhraj al-Bukhari, dari Sahih al-Bukhari, anna Ibnu Umar, yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yuhadditsu an Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, dia mengatakan, annahu laqiya Zaid bin Amr asfala bil majdi. Kini saya pernah menjumpai Zaid bin Amr, kata Rasulullah SAW, di bawah tempat namanya Baldah namanya. Wajan qabla Makkah min jihatil gharb, yakni lembah sebelum Makkah di arah barat. Qabla al-wahyi, ini sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai nabi sebelumnya. Faqaddama ila Zaid sufra fiha lahmun. Dikasihkan makanan, ada dagingnya. Makanan ada dagingnya. Mungkin roti sama daging. Ya, bangsa Arab dulu tidak makan nasi. Dia makan roti atau apa namanya, daging. Dikasih daging, ada dagingnya makanan tadi. Fa'aban ya'kul minha. Dia bilang, tidak, saya tidak mau makan ini. Tuma qala, inilah akulu mimma tadhbahun. Saya tidak makan apa yang kalian sembelih. Tawahama Zaidun, Zaid mempunyai pikiran, adalah al-muqaddam ilai min jism ma harrama Allah, bahwa makanan ini, dia curiga makanan ini untuk disembahkan kepada berhala, dari saya tidak mau. Padahal keluarganya Rasulullah SAW tidak makan dari makanan apa yang dikurbankan, yang disembahkan kepada berhala. Tapi Zaid bin Amr bin Nufail itu mengira demikian, bahwa ini makanan yang disembahkan kepada berhala, maka dia tidak mau. Yaqul qabla al-wahyi faqaddama ila Zaid sufratan fiha, yakni Rasulullah SAW mengasihkan kepada Zaid bin Amr makanan, ada daging, tidak mau dia. Dia curiga, was-was. Padahal Muhammad Rasulullah SAW dan keluarganya belum pernah makan dari berhala. Dan hati-hatinya Zaid bin Amr ini diakoni oleh Rasulullah SAW bahwa orang ini muwahhid. Wa bil maktu' bihi anna baita Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu dhabaih al-asnam. Dan jelas dalam sejarah
bahwa keluarga Rasulullah SAW tidak memakan dari makanan seperti itu. Walakin arada al-istithaq li nafsi, tetapi dia untuk berhati-hati. Dia tidak mau itu karena dia berhati-hati. Saya tidak mau, curiga dia, saya tidak mau memakan. Wal-i'lan an madhhabihi, untuk diterangkan kepada manusia bahwa saya ini, din saya ini, agama saya ini, terang-terangan dia. Tidak ada basa-basi dalam hal seperti gini. Saya tidak mau makanan ini. Dengan seperti sekarang, umpamanya ada orang, ada Zaid bin Amr asya fil jahiliyah, jamaah. Itu di zaman jahiliyah dahulu, dia satu-satu tok di Makkah yang muwahhid. Dia sama Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal agamanya agama Nasrani yang murni, dan ini agamanya Ibrahim. Yang lainnya tidak ada. Kullum kuffar ya'budul asnam illa man rahima rabbuk. Dahulu dia satu-satunya mengatakan dirinya tidak takut dia. Dia bilang tidak mau makanan ini. Sekarang enggak. Kalau apabila dikasih seperti gini, tidak enak ambil tonggo, tidak enak, tidak tahu apa. Kalau itu jahiliyah, jamaah, di zaman jahiliyah ini dia berkata demikian. Wallahi, la yakulu dhabaih al-asnam, yaqul wala akul illa mimma dzukira ismullah alaih. Saya tidak mau memakan kecuali persembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, baru saya mau makan. Wa anzala, dia mengatakan wa kan ya'ibu ala Quraisy. Dahulu dia mencela orang-orang Quraisy. Dia mengatakan tentang persembelihan mereka itu. Dia mengatakan asy-syah khalaqahu Allah. Kambing ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas sama'i ma'a. Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit, diminum oleh kambing tadi. Wa ambatala min ardil kala, dan ditumbuhkan dari tanah itu hasyish, apa namanya, usyuk, rumput, untuk dimakan oleh syah tadi. Wa antum tadbahuna ala ghairi ismillah, wa kalian menyembelihnya tanpa nama isma Allah Subhanahu wa taala. Mana jasa Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kenapa kalian tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan demikian. Ibadullah, hadza huwa Zaid bin Amr bin Nufail. Ini adalah Zaid bin Amr bin Nufail, ayahnya as-sahabiyul jalil alladhi nahnu fi sadad al-hadits anhu. Ayahnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang agung, yang kita akan ceritakan tentang masalah ceritanya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Amma manaqibuhu wa fadailuhu fa hiya kathiratun. Kalau tentang kebaikannya dan tentang keutamaannya banyak sekali Sa'id bin Zaid ini. Annahu kana min as-sabiqin al-awwalin al-Islam. Dia adalah salah satu orang yang pertama masuk Islam. Yakni waktu itu mungkin masih ada 5-6, dia salah satu orang yang masuk agama Islam. Jahiran ayahnya demikian. Katanya pepatah Ibn al-Wizzi Awam, anaknya bebek itu dengan sendirinya bisa berenang, tidak usah diurui, tidak usah dia pelajari. Lah ini Sa'id bin Zaid ini hidup di keluarga yang seperti ini. Dari kecilnya dia mendengar dakwah tauhid. Maka waktu Rasulullah SAW diutus sebagai Nabi, langsung dia masuk ke dalam agama Islam dari keturunan yang baik. Yaqul Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Sa'id bin Zaid pernah berkata, "Wallahi laqad ra'aitani wa inna Umar lam yuwaffiqi qabla al-Islam qabla an yuslima Umar." Dia mengatakan, demi Allah, saya telah melihat dahulu Umar telah mencancang aku, mengazab aku karena aku masuk Islam, dia belum masuk Islam. Artinya bahwa Sa'id bin Zaid ini masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan artinya juga bahwa dia udhiba fillah, dia disiksa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jauh antaranya ayahnya Umar bin Khattab wa ayahnya Sa'id bin Zaid, jauh seperti yang saya katakan.
Fa inna hadzal hadits yadhhar lana, dalam hadis ini tampak kepada kami jelas anna Sa'id bin Zaid min as-sabiqin al-awwalin al-Islam. Dia adalah orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak. Thaniyan anna Islamahu kana qabla Islam al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dan Islamnya dia lebih dahulu dari Islamnya Umar radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga anna udhiba billah. Yang ketiga dia adalah diazab karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan, saya dulu sering dicancang oleh Umar bin Khattab, yakni diikat, diazab saya. Wa thabata ala islami, dan dia kokoh atas agamanya. Qala Abdullah al-Hakim, aslama Sa'id bin Zaid bin Amr qabla an yadkhul Rasulullah SAW dalam Arqam. Sa'id bin Zaid ini masuk ke dalam agama Islam, mengatakan 2 kalimat syahadat. Rasulullah SAW belum pergi ke Darul Arqam ibn Abil Arqam, yad'un nas di sana sirran. Karena Rasulullah SAW seperti saya katakan sering bahwa Rasulullah SAW setelah diutus sebagai nabi itu dia yad'un nas sirran 3 sanawat. Dia berdakwah 3 tahun dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi di mana? Di Darul Arqam ibn Abil Arqam. Apabila tiba malam, sudah tengah malam, sudah orang-orang tidur, semua orang Quraisy, Rasulullah pergi ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam di sofa sekarang ini. Di sofa rumahnya itu. Pergi ke sana, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya yang masuk dalam agama Islam itu sedikit. Umar bin Khattab waktu masuk Islam itu ada di muslimin 45. Jumlahnya orang muslimin mungkin 45-40-an. Waktu Umar bin Khattab masuk Islam. Itu di sana tersadisa minan nubuwah wa sana al-khamis. Waktu Rasulullah diutus setelah 5 tahun atau 6 tahun Umar bin Khattab masuk ke dalam agama Islam. Yani Sa'id bin Zaid ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam 5 tahun mungkin. Qala Abdullah bin Hakim aslama Sa'id bin Zaid bin Amr qabla an yadkhul Rasul sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam qabla an yadkhul fiha an-nas al-Islam. Sebelum Rasulullah SAW berdakwah kepada manusia terang-terangan jahran untuk masuk ke dalam agama Islam. Maksudnya Rasulullah waktu itu 3 tahun yad'un nas sirran dengan rahasia 3 tahun. Dan juga dari manaqib Sa'id bin Zaid annahu minal mubasysyirin bil jannah. Sa'id bin Zaid ini salah satu orang yang dijamin masuk surga. Qala Sa'id bin Zaid, karena hadis ini dia yang meriwayatkan Sa'id bin Zaid ini. Qala Sa'id bin Zaid, asyhadu anna Rasulullah SAW anni sami'tuhu wa huwa yaqul, saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW pernah berkata dan saya dengar dari mulutnya Rasulullah SAW. Asyaratun fil jannah, 10 di surga. An-nabiyyu fil jannah, Rasul di surga. Wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha bin Ubaidillah fil jannah, wa Zubair bin Awwam fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Walau syi'tu la sammaitul ashir. Dia tidak mau menyebut yang 10. Kayak dia andai kata saya mau, saya akan sebut yang 10 itu siapa orangnya. Min tawadhu'i, dari tawadhu'nya dia. Qala faqalu man huwa? Katanya orang-orang itu yang dengar, siapa yang 10 itu? Fasakat, maka dia diam. Qala faqalu man? Dikatakan siapa? Bilang mau siapa? Faqala huwa Sa'id bin Zaid. Saya, Sa'id bin Zaid. Saya sebut saya, tapi disebut Sa'id bin Zaid sama dia. Wa qala Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Zaid pernah berkata, kana Rasulullah SAW asyra. Rasulullah termasuk 10 yang disebut. Kemudian yang ketiga, wal manaqibi, An-Nabi SAW akhbara bi annahum syuhada. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Sa'id bin Zaid di antara orang-orang yang akan mati syahid. Yaqul Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Rasul dari Sa'id bin Zaid sendiri radhiyallahu taala anhu berkata, asyhadu anna Rasulullah SAW anni sami'tuhu yaqul. Saya bersaksi bahwa Rasulullah SAW bersabda, saya telah mendengarkan sendiri. Azbat Hira, yang hadis yang saya sering sebut, bahwa Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, sebagian dari sahabatnya pergi ke Gunung Hira. Kemudian batu-batu Gunung Hira itu bergetar. Qal azbat Hira, tenanglah wahai Hira. Fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid. Di atasmu tidaklah kecuali seorang nabi
atau Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, atau syahid, atau seorang dari sahabat-sahabat yang mati syahid. Wa'addahum Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah menghitungnya, yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Ibn Auf, wa Sa'id bin Zaid. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rabi'an li manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu annahu idza utudiya alaihi iltaja ila Allah. Dia di antara kebaikan Sa'id bin Zaid ini apabila dia itu diganggu atau disakiti, dia pergi ke Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan imannya dia. Kita ini apabila diganggu oleh seseorang atau disakiti oleh seseorang atau dibolimi oleh seseorang, kita pergi ke teman kita, diceritakan, tidak ada faedahnya. Tapi Sa'id bin Zaid pergi ke Allah Subhanahu wa taala. Wastajalla bima sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah membawa dalil-dalil apa yang didengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan omongan kosong, gol fulan lah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Omongannya semuanya benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya, Idda'at Arwa binti Uwais anna Sa'id bin Zaid akhadha syai'an min ardiha. Pada suatu hari ada seorang perempuan bernama Arwa binti Uwais. Dia telah menuduh Sa'id bin Zaid ini telah mengambil sebagian dari tanahnya. Sa'id bin Zaid mengambil sebagian dari tanahnya perempuan tadi yang bernama Arwa. Faqasamatu ila Marwan bin Hakam. Maka perempuan ini meminta keadilan kepada pemimpin Islam waktu itu Bani Umayyah, Marwan bin Hakam. Oleh Marwan bahwa Sa'id bin Zaid ini telah mengambil sebagian dari tanahku. Faqala Sa'id radhiyallahu taala anhu. Sa'id bin Zaid berkata radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ana kuntu akhudh min ardiha syai'an ba'da alladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apakah masuk dalam akal bahwa saya ini mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man akhadha shibran min al-ardi dhulman, fawqahu ila sab'i ardin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil shibran itu segini, shibran itu. Barang siapa yang mengambil segini tanah dari tanahnya orang, zulman, dengan zulum, tidak punya hak, maka dia tawaqahu itu dikepung, tawaqahu itu artinya. Sudah sepi ardi, kalau langit itu samawat, bumi juga 7 di dalamnya itu, dia akan dicekik ini oleh tanah itu. Apakah saya setelah mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian, apakah saya akan mengambil tanahnya orang lain? Ini sahabat Rasulullah SAW, la yakdzibunya jemaah. Apa yang didengarkan oleh sahabat Rasulullah SAW, didengarkan dari Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na, dilaksanakan. Bukan seperti sekarang, masuk sini, keluar sini, lah. Dari masuk sini, masuk ke hati dahulu. Maka Sa'id bin Zaid mengatakan, tidak mungkin saya berbuat demikian ya jemaah setelah saya mendengar Rasulullah SAW berkata demikian. Sahabat ini memang basyari dari jannah. Maka faqala lahu Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini adalah, ada yang mengatakan dia itu termasuk sahabat Rasulullah SAW, ada yang mengatakan tabi'in. Marwan bin Hakam, seorang pemimpin muslimin di zaman Bani Umayyah. La as'aluka bayyinatan ba'da hadza, kata dia. Undur al-muslimin dahulu, dia pemimpin Islam dahulu, sekarang mengerti agama. Ya Sa'id bin Zaid, saya tidak perlu bukti-bukti lain setelah saya dengarkan ini omongan inti dari inti. Tidak perlu, saya percaya sampai ke 100%. Saya tidak perlu lagi dalil, mana dalilnya, mana sertifikatnya, tidak perlu. Setelah aku mendengar engkau mengatakan demikian, sabda Rasulullah SAW, engkau tidak akan bohong sama sekali. Saya tahu siapa engkau. Qala Sa'id, maka Sa'id bin Zaid
Faqala Marwan la as'aluka bayyinatan ba'da hadha. Faqala Sa'id, hatinya sakit Sa'id bin Zaid ini. Karena dia dituduh zulman sama orang perempuan tadi yang bernama Arwa, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Rasulullah SAW membasyarina bil jannah. Maka dia berdoa, doa al-mazlum. Dia mengatakan, Allahumma in kanat kadhibatan fa'ammi basariha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, apabila dia dusta, maka butakanlah dia. Dan dia bunuhlah dia di tanahnya itu. Bunuhlah dia di tanahnya tadi yang saya dituduh ngambil tadi. Qalat fabatat hatta dhahaba basaruha. Tidak lama orang perempuan itu buta. Tuma bainama hiya tamshi fi ardiha. Kemudian pada suatu hari dia jalan di tanahnya tadi, waqa'a fi hufratin famatat. Dia jatuh di lubang. Waktu dia jalan itu kan dia a'ma, dia buta sudah tidak kelihatan. Dia jalan di situ ada hufrah, ada lubang, jatuh di situ mati. Apa yang didoakan oleh Sa'id bin Zaid, maqbul min ibadillah as-salihin wali min awliya'illah al-muttaqin. Mazlum dia. Dikatakan demikian oleh dia. Maka orang akan menuduh orang tanpa bukti, akibat wakhimah ya jemaah. Kita sekarang ini banyak menuduh si fulan kada, si fulan kada, si fulan. Tidak punya bukti padahal bohong. Wala ajaba bidzalik, dan kita tidak heran. Kalau Sa'id bin Zaid ini adalah sahabat Rasulullah SAW membasyarina bil jannah, orang lain, orang biasa, orang kafir pun dikabulkan sama Allah SWT doanya apabila dia mazlum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala ajaba fi dzalik." Fa Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, "Wattaqi da'watil mazlum." Hati-hati kalian dengan doanya orang mazlum. Fa innahu laysa bainahu wa baina Allah hijab. Tidak ada di antara doanya tadi sama Allah Subhanahu wa taala itu penghalang, tidak ada. Hijab tidak ada. Langsung sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mazlum. Hatta dia kafir bukan mukmin ya jemaah Allah. Hatta seorang kafir yang dizalimi oleh orang muslim, kemudian dia minta kepada Allah SWT dikabulkan oleh Allah SWT. Apalagi orang muslim, apalagi sahabat Rasulullah SAW, apalagi minal mubasyarina bil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa inna tas'adu ila as-sama' kama syarara. Hati-hati kalian dengan da'watul mazlum, doanya orang mazlum. Karena doanya orang mazlum itu diangkat ke langit seperti syarara. Tarihu syarara. Syarara itu seperti api yang hakala itu syarara namanya. Apa namanya itu? Dia yang menyembur itu. Syarara, karena syarara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Salafun tustajab da'watuhum." 3 hal atau 3 orang yang dikabulkan doanya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-walid, da'watul walid, seorang ayah mendoakan anaknya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wal musafir, dan orang yang berpergian karena dia jauh dari keluarganya, dia berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wal mazlum, dan seorang mazlum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini tabi'u jamaah Allah. Da'watul walid, wal musafir, wal mazlum. Maka jangan gampang-gampang seorang ayah apabila dia marah sama anaknya kemudian didoakan anaknya dengan doa yang jelek. Hati-hati. Ibni Adam katanya penyair, la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran. Jangan kau menzalimi seorang apabila engkau berkuasa, apa engkau berbisa, seperti seorang berkuasa kemudian dia menzalimi seorang karena dia pemimpin, jangan. Fadzulmu yarja'u aqbahu ila najmi. Karena kezaliman itu akibatnya nanti penyesalan. Tanamu ainak, engkau tidur, tak tahu engkau. Engkau menzalimi orang kemudian engkau tidur. Wal mazlum muttabi'un. Sedangkan orang yang kau zalimi ini tidak tidur. Maghur, marah, hatinya sakit, tak terima dia. Dia bangun nisfal lail, salat al-lail, yad'u ila Allah Subhanahu wa taala. Yad'u 'alaik ya akhi. Wa 'ain Allah lam tanami. Dan mata Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Muntabih,
mendengar da'watul mazlumin, intabi' min adh-dhulm wadh-dhulumat. Kata Rasulullah SAW, adh-dhulmu dhulumat yaumul qiyamah. Kezaliman ini dhulumat, gelap gulita hari kiamat. Amma mawaqifu wa minha, yaitu mauqifu bertiban ashabi Rasulullah SAW. Sa'id bin Zaid ini dahulu, di antara kebaikannya dia membela ashabi Rasulullah SAW. Seorang membela saudaranya Muslim itu ya jamaah fi qadharul ghaib, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Andai kata seorang mengatakan si fulan itu kaza, wah dia tidak ada ala dhahrul ghaib. Hadis-hadis banyak tentang hal ini. Kemudian seorang temannya membela dia kebenaran bukan kebatilan. Dia telah bersaksi bahwa temannya itu memang baik, tidak berbuat perbuatan demikian, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Dia akan diselamatkan oleh Allah SWT dengan waktu dibela oleh Allah SWT yaumul qiyamah. Waktu hari itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Da'watul al-akh li akhi ala dhahrul ghaib. Sedangkan saudaranya tidak ada. An Rafa' bin al-Harith qala kuntu qa'idan inna fulanan fi masjid al-Kufah. Katanya Rafa' bin al-Harith, seorang yang menceritakan tentang kejadian ini. Saya dahulu duduk bersama inda fulan di Masjid Kufah, Al-Kufah bil Iraq, di Irak. Wa inda ahli Kufah, dan sekelilingnya orang-orang Kufah. Faja'a Sa'id bin Amr bin Zaid bin Amr bin Nufail, datang Sa'id bin Amr bin Nufail ke masjid tadi di Kufah. Farahaba bi wa hayya. Maka seorang itu, modelnya orang besar, itu menjemput dia dengan meriah, ahlan wa sahlan gitu. Farahaba bi wa hayya wa qa'adahu inda rijlai ala sarir. Dia seorang pemimpin, dia punya kasur di situ itu. Jadi dia duduk di kasur. Kemudian Sa'id bin Zaid disuruh duduk di sebelahnya, di bawah kakinya. Faja'a rajulun min ahli Kufah. Datang tiba-tiba orang dari ahli Kufah. Yuqal lahu Qais bin Alqamah, namanya Qais bin Alqamah. Fastaqbalahu, maka diterima dia masuk. Fasabba wa sab, kemudian mencaci orang tadi. Faqala Sa'id, man yasubbu hadha ar-rajul? Siapa yang disebutnya dicaci itu siapa sama orang ini? Qala yasubbu Aliyan. Orang ini telah mencaci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Sa'id berkata, ala ara ashabi Rasulullah SAW yusabbuna indak. Kalau apakah di golongan ente ini bilang sama pemimpin ini, sahabat-sahabat Rasulullah dicaci maki di sini. Walam la tunkir wala tughayyir. Kemudian ente tidak tungkir, artinya tidak mengingkari. Wala tu rubah ini. Seakan-akan dia rawi ya jamaah. Ridho tentang hal ini. Seperti seorang melihat kemungkaran, dia diam. Tidak mencegah kemungkaran. Karena Bani Israel dahulu diazab sama Allah SWT. Karena mereka melihat kemungkaran, mereka diam. Wala ya'muruna bil ma'ruf. Maka ashab Rasulullah SAW dipuji oleh Allah SWT. Diabadikan oleh Allah SWT dengan firman-Nya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya jemaah. Katanya Sa'id bin Zaid, Hasan mendengarkan omongan seperti gini. Dia diam. Tidak mengingkari. Apakah ashab Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW dicaci maki di tempatmu ini, wahai diam? Ama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini seorang sahabat belajar bersama Rasulullah SAW. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, wa inni la ghaniyun an aqula alai ma lam yaqul. Dan saya tidak akan mengatakan
apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW. Idzan inilah kadzab. Kalau saya berbuat demikian, saya akan mendustai Rasulullah SAW. Saya berkata, saya mendengar dengan telinga saya sendiri apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Fayas'aluni anhu ghadan idza laqaituhu. Apabila saya berbohong, Rasulullah SAW tidak mengatakan, saya mengatakan qala Rasulullah SAW. Nanti dia akan tanya kepadaku hari kiamat. Engkau ya Sa'id bin Zaid, sekali telah mengatakan bahwa aku mengatakan kait wa kait, sedangkan aku tidak mengatakan demikian. Man kadhiba alayya, kata Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Anak dengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, saya bersaksi, kata Sa'id bin Zaid, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'ad ibn Waqqas. Di sini Surah bin Malik, foto yang punya buku dibetulkan. Wa Sa'ad ibn Waqqas fil jannah, wa tasyal mu'minin fil jannah. Dan 9 jadi disebut namanya, yang 9 juga fil jannah. Lau syi'tu an usammihi la sammaituhu. Apabila saya mau menyebut yang 9 ini, saya sebut namanya. Qala fa dhajja bil masjid. Orang-orang di masjid itu berteriak, siapa yang 9 itu? Ingin tahu yang 9 itu siapa? Yunashidunahu sahib Rasulillah, sahib Rasulillah, man tasi'. Wahai sahabat Rasulullah, siapa yang ke-9 yang dijamin masuk surga itu? Qala nasyadtumuni billah wallahu azim. Kalian telah meminta aku demi Allah, dan Allah itu agung, katanya dia. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ana tasyal mu'minin. Ini saya orang yang 9 yang dijamin masuk surga. Ana tasyal mu'minin wa Rasulullah SAW al-ashir. Thumma atba'a dzalika yaminan qala. Kemudian dia bersumpah. Qala wallahi la masyhadun syahidan rajulun yuqabbar fi wajhahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdal min amali ahadikum walau umra Nuhin alaihi salam. Seorang di antara sahabat, demi Allah dia bilang, seorang di antara sahabat Rasulullah SAW, salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW, yang mana dia berjuang dengan Rasulullah SAW di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari kalian walaupun kalian beribadah seperti umurnya Nuh alaihissalam 950 tahun. Sahabat Rasulullah itu lebih baik dari orang tadi. Wallahi dia, demi Allah. Karena orang sahabat Rasulullah, orang yang ikut bersama Rasulullah SAW, yang melihat Rasulullah SAW, sahabat ini, atau walaupun melihat Rasulullah SAW 1 menit, 1 detik, 5 menit, 10 hari, 1 tahun, apalagi setelah bertahun-tahun berjuang bersama Rasulullah SAW, melihat Rasulullah SAW kok. Kemudian dia percaya dan mengatakan 2 kalimat syahadat, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas itu, lebih baik dari kita ini semua ya jemaah. Wallahi sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian kok bisa mendengarkan orang ini yasubbu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ali bin Abi Thalib ya jemaah minal mubasysyirin bil jannah. Ali bin Abi Thalib anaknya paman Rasulullah SAW. Dia adalah istrinya Fatimah. Dia berjuang di jalan Allah SWT. Bagaimana kalian kok diam? Orang ini misubbu ashabi Rasulullah SAW. Ini sahabat Rasulullah Sa'id bin Zaid angkar dzalik, wallah, tidak bisa terima dia, wallah. Membela saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sudah meninggal waktu itu. Dibela oleh beliau. Ini namanya sahabat ya jemaah. Membela saudaranya ala dhahrul ghaib. Kita sekarang mendengar banyak di antara orang Syiah Mesir sebuah sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang sekuler disebut sahabat Rasulullah SAW, menghina sahabat Rasulullah SAW. Kadang-kadang mengatakan kada, mereka itu salah, mereka itu tidak tahu apa. Keanu mereka itu wallah masya Allah tabarakallah. Pada soalnya tidak kena kabeh, tidak kena. Ya sebuah sahabat Rasulullah SAW.
dinun wa imanun wa ihsan. Seorang mencintai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian dari agama dan keimanan dan ihsan. Wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Barang siapa yang membenci ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagian dari kekufuran dan nifaq, wa tughyan, melampaui batas. Karena akidah ahli sunnah wal jamaah adalah cinta kepada ashab Rasulullah SAW kulluhum, semuanya. Dan tidak ada di hati kita, di hati orang mukmin itu bughd atau hasad atau hasad kepada ashab Rasulullah SAW. Kita menyintai mereka. Karena agama ini datang dari mereka ya jamaah, wallahi. Kita alhamdulillah, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Itu dalam keadaan Islam kita orang. Dari siapa? Kan dari ashab Rasulullah SAW. Mereka berjuang mati-matian. Banyak, berapa ribuan yang terbunuh di jalan Allah SWT untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh dunia. Sampai-sampai ke kita di Indonesia ini. Bagaimana orang menyebut ashab Rasulullah SAW? Bagaimana dia menjadi maki ashab Rasulullah SAW? Wallah ada yakni kufur wa tughyan wa nifaq. Apabila kalian melihat seorang cinta kepada ashab Rasulullah, fa'ruf annahu ala dinin wa ala khuluqin wa ala iman. Apabila anda melihat seorang mukmin cinta kepada ashab Rasulullah SAW, dia ala khair, dia itu orang sahib iman, agamanya benar. Sebaliknya, kalau dia subbu ashab Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Allah SWT berfirman, apabila walladzina, orang-orang di antara orang-orang yang menyakiti orang-orang mukminin wal mukminat bighairi ma iktasabu, mereka tidak salah, tetapi disakiti hatinya, disakiti orang itu, ya imma badanan atau ke hati, omongan masalah sampai dia itu sakit hati, atau dipukuli tanpa salah, tanpa perbuatan yang salah. Fakir kata Allah SWT, fakir kita buhtanan wa ithman mubina, dia telah memikul kebohongan dan dusta yang nyata. Katanya Rasulullah, katanya Allah SWT. Kalau tadi itu dari sabda Rasulullah, ini firman Allah SWT. Wa min sunnah, dari sunnah Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih, qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, kata Rasulullah SAW. Jangan kalian mencaci, ini peristiwa ya jamaah, pada suatu hari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu minal mubasysyirin bil jannati pernah bertengkar dengan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhuma. Wa Khalid bin Walid ini adalah Saifullah al-Maslul, dijuluki oleh Rasulullah SAW pedang Allah yang terhunus. Wa Khalid bin Walid pahlawan Islam yang besar. Tetapi Abdurrahman bin Auf minal awwalin, orang-orang yang pertama masuk Islam, jasanya besar. Was-sabiquna al-awwalun, Allah SWT minal muhajirin wal ansar, dipuji oleh Allah SWT. Dan Khalid bin Walid ini masuk Islam sebelum Fatah Makkah 1 tahun atau 2 tahun. Maka beda, darajatnya beda jemaah Allah. Tetapi kulluhum ashabi Rasulullah SAW, semuanya ashabi Rasulullah SAW, tapi bertingkat-tingkat ashabi Rasulullah SAW. Walaupun kulluhum dipuji oleh Allah SWT dan berjasa. Dia dicaci maki Abdurrahman bin Auf, sakit hatinya Abdurrahman bin Auf. Dia mengeluh kepada Rasulullah SAW tentang Khalid bin Walid. Wa Khalid bin Walid ini sahabat Rasulullah SAW juga. Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya Khalid bin Walid. Apalagi kita jamaah Allah yang bukan sahabat sama sekali, jauh dari ashabi Rasulullah. Dia mengatakan la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki sahabat-sahabatku. Wallahi nafsi biyadi, demi Allah kata Rasulullah SAW, andai kata kalian menginfakkan gunung Uhud yang besar emas, zahaban,
kalian tidak sampai. Kemudian ini mud ini satu tangan ini. Apabila satu tangan beras itu dikasihkan itu. Sahabat Rasulullah apabila memberi satu beras, itu lebih baik dari kalian menginfak satu gunung Uhud. Zahab, mas. Mudah aja, wala separuhnya, kata Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man sabba ashabi, fa alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki sahabat-sahabatku, dia akan kena laknatullah subhanahu wa ta'ala dan malaikat dan seluruh manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man sabba ashabi." Laknat Allah subhanahu wa ta'ala tercurah kepada orang atau terkena kepada orang yang mencaci sahabat-sahabatku. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, "Sabtibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur." Orang mencaci seorang muslim bukan sahabi ini. Seorang muslim fusuq, yakni orang itu fasik. Tidak boleh seorang muslim mencaci sahabat seorang muslim. Fusuq, kata Rasulullah. Wa qitaluhu kufur, dan memerangi saudara muslim itu kufur, bukan kufur mengeluarkan dia dengan agama Islam, bukan. Tapi kufrun duna kufur asghar. Termasuk kekufuran orang memerangi saudaranya muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Maka apabila orang menyebut tentang sahabat-sahabatku, tentang peperangan masalah antara mereka fi Saffin atau Ma'rakul Jamal, dimo, ojo ngomong yang elek-elek, ojo, kata Rasulullah SAW. Wa idza dzukiratin nujum fa amsiku. Juga orang-orang apabila melihat masalah ini, ya Allah, bintang ini akan datang hujan, akan turun hujan, famsiku, jangan ikut campur. Dan juga al-qadar. Jangan kalian menceritakan tentang hal seperti itu. Seperti hal-hal yang seperti itu. Ini seorang muslim biasa loh ya. Sibabul muslimi fusuq, kata Rasulullah, wa qitaluhu kufur. Apalagi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang hati-hati, jangan sampai kita orang ini, mulut kita ini mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepada ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak di antara kita kadang-kadang dengan niat baik, Allah belum salah, itu yang benar, jangan itu. Wallahi. La nadhkuruhum illa bil khair. Kita tidak menyebut mereka kecuali kebaikan. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita ini menginginkan masuk surga bersama mereka. Ashabi Rasulullah SAW. Tidak ada orang terbaik di atas bumi ini setelah al-anbiya wal rusul seperti ashabi Rasulullah SAW. Apabila kita membaca tentang fitnah tentang ini, tidak ada di antara mereka ashabi Rasulullah SAW. Tidak ada. Mereka dididik oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang baik. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, tapi kesalahannya maghmurah bi hasanatih. Tapi kesalahan mereka itu maghmurah bi hasanatih, yakni tenggelam di atas kebaikan mereka, di lautan kebaikan mereka. Tenggelam di atas kebaikan mereka. Hasanatun katsirah. Kebaikan mereka itu banyak sekali, kesalahannya sedikit. Karena bashar, manusia bisa salah, pasti salah. Kecuali al-anbiya wal rusul, itu maksum. An-nabiyyu maksum. Nabi Rasulullah SAW maksum. Sahabi laisa maksum. Sahabat laisa maksum. Bisa salah. Tetapi kesalahannya itu tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan mereka. Maka ini adalah cerita Sa'id bin Zaid. Pendek ceritanya Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Zaid ini ceritanya tidak banyak ya jemaah. Tetapi ana yakin insyaallah bahwa Sa'id bin Zaid ini dia tidak panjang ceritanya karena dia itu adalah orang yang mutawadhi'. Orang yang dikerahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mau nama Sa'id bin Zaid.
minta nama nanti dikenang oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kita telah mengetahui bagaimana ayahnya seperti ini orang yang baik, apalagi anaknya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah minggu depan kita akan membicarakan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, yaitu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.